Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Perkenalkan, saya Anggita Listianingrum, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan nomor NPM di bawah ini. Saya akan menjelaskan salah satu tema yang ada pada mata kuliah Hukum Konstitusi, yaitu Amandemen Undang-Undang 1945. Saya akan membacakan tentang pengertian amandemen. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara atau yang disebut dengan amandemen konstitusional. Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta wewenang, hak, dan kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan atau dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur agar lebih baik daripada sebelumnya. Yang berikutnya yaitu tujuan diadakannya amandemen. Yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan. Yang keenam, penyempurnaan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional. Yang ketujuh, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang berikutnya yaitu manfaat diadakannya amandemen. Ada 4 manfaat diantaranya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menimbulkan pasal-pasal yang multitafsir. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Yang terakhir, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dalam pemilu, sehingga makin terciptanya negara yang berdemokrasi. Berikutnya yaitu mekanisme cara pengubahan dari amandemen itu sendiri. Menurut bab 16 pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa mekanisme cara pengubahan dari amandemen itu sendiri. Yang pertama yaitu usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Untuk yang terakhir, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Yang berikutnya yaitu latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kelemahan dan terlalu sederhana. Yang berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden. Yang selanjutnya, Undang-Undang 1945 tidak menganut checks and balance. Yang terakhir yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terlalu dalam arti luwes. Yang terakhir yaitu substansi hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukannya perubahan, dibentuklah dahulu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan yang meliputi
1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sistematika, aspek kesejarahan, dan orisinalitasnya. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sikap pemerintah presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.